Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada video ini kita akan membahas mengenai organisasi dalam militer. Organisasi dalam militer didasarkan pada konsep dan teori yang mirip dengan organisasi dalam bisnis dan organisasi lainnya. Tapi ada beberapa karakteristik unik dalam organisasi militer yang membedakan dari organisasi yang lain. Konsep dasar organisasi militer adalah hierarki. Organisasi militer diatur dalam struktur hierarki dengan atasan dan bawahan yang jelas. Setiap anggota militer memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan oleh pangkat dan posisi dalam hierarki. Selain itu, organisasi militer juga sangat terstruktur. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi militer sangat teratur dan didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi militer juga memiliki banyak aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh semua anggota. Konsep dan teori organisasi militer juga meliputi pemimpin yang memiliki peran penting dalam organisasi. Pemimpin militer diharapkan untuk memimpin dengan contoh, memberikan arahan yang jelas, dan membantu anggota bawahan untuk berkembang. Teori organisasi militer juga mencakup prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang efektif. Organisasi militer harus memilih, melatih, dan mengembangkan personilnya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, organisasi militer juga memerlukan disiplin yang ketat, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, dan kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan berbahaya. Secara keseluruhan, konsep dan teori organisasi militer bertujuan untuk menciptakan organisasi yang terstruktur, efektif, dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan organisasi dalam militer dapat bervariasi, tergantung pada misi dan tugas yang diberikan kepada organisasi tersebut. Namun, secara umum, tujuan organisasi militer adalah untuk melindungi keamanan dan kepentingan negara, serta untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota militer. Tujuan utama dari organisasi militer adalah sebagai berikut. Pertama, membangun dan memelihara kemampuan pertahanan negara. Organisasi militer bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara kemampuan pertahanan negara, termasuk melindungi wilayah, sumber daya, dan rakyat dari ancaman yang mungkin datang dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan operasi militer. Organisasi militer juga bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional. Ini bisa termasuk operasi militer seperti latihan operasi kemanusiaan, atau konflik bersenjata. Yang ketiga, melindungi dan mempertahankan keamanan anggota militer. Organisasi militer bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan keamanan anggota militer, termasuk memberikan pelatihan, peralatan, dan perlindungan untuk melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif. Yang keempat, mempromosikan disiplin dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Organisasi militer memiliki aturan dan peraturan yang ketat, dan tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan disiplin dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggota militer bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar profesional. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, organisasi militer akan membutuhkan sumber daya seperti personal, peralatan, anggaran yang memadai, serta manajemen yang efektif dan kebijakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Organisasi militer memiliki berbagai fungsi penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berikut fungsi organisasi militer. Pertama, membangun kemampuan pertahanan nasional. Organisasi militer bertanggung jawab untuk membangun kemampuan pertahanan nasional. Kemudian, mereka melakukan ini dengan melatih personel dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari ancaman. Fungsi yang kedua adalah melaksanakan operasi militer. Nah, organisasi militer dapat melakukan operasi militer baik di dalam maupun di luar negeri untuk mempertahankan keamanan nasional. Operasi ini dapat meliputi operasi kemanusiaan, operasi perdamaian, operasi pemberantasan terorisme, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kedaulatan negara. Organisasi militer bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman asing atau luar. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi wilayah, sumber daya, dan rakyatnya dari ancaman yang mungkin datang dari dalam atau luar negeri. Menjaga ketertiban dan keamanan. Organisasi militer juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri, di mana mereka dapat dipanggil untuk membantu penegakan hukum dan mempertahankan perdamaian dan ketertiban di dalam negeri. Selanjutnya, membangun hubungan internasional. Organisasi militer dapat membantu membangun hubungan internasional dengan negara-negara lain melalui kegiatan-kegiatan militer, seperti kerjasama dan pertukaran personel, serta pelatihan dan latihan bersama. Kemudian selanjutnya membantu pembangunan nasional. Organisasi militer dapat membantu pembangunan nasional dengan menyediakan dukungan logistik dan teknis dalam pembangunan infrastruktur dan dalam situasi darurat. Dalam rangka memenuhi fungsi-fungsi ini, organisasi militer akan menggunakan berbagai sumber daya seperti personel, peralatan, anggaran, dan manajemen yang efektif untuk memastikan keberhasilan dan melaksanakan tugas-tugas. Nah, demikian videonya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum.